Saat kabar duka terdengar dari Sumatera, panggilan kemanusiaan menjadi prioritas utama. Lebih dari sekedar tugas, ini adalah janji untuk hadir di tengah mereka yang membutuhkan. Tim medis Rumah Sakit Rumani bersiap membawa harapan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumani, kita kembali lagi dalam acara Gorkes, Ngobrol Kesehatan edisi spesial. Ya, kenapa spesial, Mas Karena Yanto? ini edisi kemanusiaan. Edisi kemanusiaan? Iya. Oke, ini manusianya. Oke. Wah, Tapi betul. sebelumnya Sobat Romani, kita kenalan dulu dong. Betul sekali. Saya Yanto. Saya Tolip. Nah, dan di sini ada 3 teman-teman kita, sahabat Iya. kita yang mengatasnamakan kemanusiaan. Boleh kenalan satu-satu? Betul. Ini Oke. saya spill dulu tapi ya. Oke. Ini nih relawan kemanusiaan ini kemarin berangkat ke mana itu? Aceh. Ke Bulukumba. Bulukumba. Iya, Bulukumba ya. Enggak ya? Bukan ya? Dulu yang lain ya. Bulu yang lain. Oke, kalau gitu langsung kenalan aja dengan teman-teman kita dari Rumah Sakit Rumani. Oke, perkenalkan nama saya Fahmi. Ya, saya perawat dari Rumah Sakit Rumani. Mundur sidik Mas. Lah, meledos. Atau ya, apa sih mundur? Ya, saya Fahmi dari perawat Rumah Sakit Rumani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita. Saya bidan dari ruang kebidanan maternitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aini. Saya dokter umum di Rumah Sakit Rumani. Luar biasa. Iya. Ada bidan, ada perawat, ada dokter. Ini belum lengkap. Belum Masih lengkap. Ada yang lagi ya. Ada tiga Iya, lagi. Tiga lagi. Tiga lagi siapa aja itu? Yang administrasi, Pak Sarwanto. Pak Sarwanto. Dan satunya? Pak Sarwanto sebagai apoteker. Oh, apoteker. Apoteker. Oh. Kemudian ada Mas Umar. Mas Umar. Itu perawat juga. Perawat. Dan ada Mas Bahtiar. Mas Mas Bahtiar. Bahtiar. Kebetulan mereka hari Sedang ini tugas. sedang tugas kemanusiaan lagi, sedang diberangkatkan ke Zimbabwe. Oke, sobat teman sekalian, ini sebenarnya berapa hari touchdown Semarang? Touchdown. Touchdown. 2 minggu. 14 hari. 2 minggu sampai di Semarang kapan ini? Tanggal 24 Januari. 24 Januari itu berarti Sabtu. 4 hari yang lalu. Bentar yang lalu. Ini udah fit, udah normal lagi belum ini settingannya ini? Atau masih Settingan kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya, perjuangan. Ya, Ra. Betul. Tapi agak masih ada luwus ya gitu sih. Tapi recovery-nya cepet sih 4 hari itu. Raut Acehnya itu masih kelihatan. Luar biasa. Contohnya, Contohnya di sini. itu ngantuk Mas. Oke. Ini sebenarnya yang pengen kita ketahui ya. Mungkin dari dokter dulu, dokter pengalamannya di sana. Atau pengalaman dia waktu pertama kali dikabari, "Dok, besok berangkat ke Aceh." Itu yang experience-nya seperti apa yang dirasakan? Ya. Terima kasih Mas pertanyaannya. Pertama kali saya dikabarin saya harus berangkat di Aceh tuh posisi saya lagi jaga pagi di IGD. Ditawarin sama Pak Imam waktu itu, "Dokter berangkat ke Aceh ya." "Gas Pak," gitu. Saya kira cuma bercanda gitu. Ternyata benar berangkat di Aceh sebagai relawan ya Dok, nanti sama tim gitu. Ini merupakan pengalaman pertama saya ikut respon di Aceh sebagai relawan. Jadi saya memang suka dari dulu tuh tentang kemanusiaan kayak gini, membantu warga-warga yang membutuhkan di Tipe atau bencana banget. Berarti Jadi sudah termasuk panggilan jiwa sebagai profesi kedokteran iya gitu. betul, cari Suka pengalaman baru membantu sih, orang-orang betul. yang membutuhkan gitu. Betul. Terus aku nyeles saya ke dok. Masalahnya Dok, izin ke rumahnya gimana? 14 hari Mas. 14 hari harus meninggalkan rumah, meninggalkan tanah Jawa dan merantau untuk sebuah kemanusiaan. Itu kan persiapannya sangat luar biasa nih. Betul. Izin suami, izin bapak ibu. Nah, gimana? Suaminya siapa? Alhamdulillah kalau suami masih inden ya Mas ya, masih inden. Proses ya. Oke. Tahu sendiri ya. Untuk orang tua sih ibu di sini yang begitu detail nanyain di sana sama siapa, berapa hari gitu. Jadi saya ya berusaha meyakinkan ibu terutama bahwa di sana saya sebagai dokter ingin bantu warga yang di sana yang memerlukan bantuan medis terutama. Dan saya juga
bilang kalau nanti berangkat bersama tim yang sudah pro. Ya. Ya, ini samping saya ini ada Mbak Okta yang sudah biasa jadi relawan, Mas Fahmi juga, jadi sudah punya pengalaman. Jadi itu salah satu motivasi saya untuk berangkat dan pengen mencoba hal yang baru sih. Luar biasa. Kalau nih Mas Fahmi sebagai administrasi gimana? Perawat ya. Saya sebagai bidan di sini. Ya, kalau saya sendiri karena pertama kali dikabarin itu kan dari kepala ruang. Terus dari kepala ruang mengatakan mau nggak gitu. Pertama mau apa enggak gitu. Ya, nah lihat nanti izin sama keluarga karena punya keluarga, ya, punya istri anak. Terus akhirnya dari situ izin ACC, terus ternyata ya langsung ada SK dan sebagainya. Ya mau nggak mau kan ini sudah Terpaksa berarti Sedikit berangkat. terpaksa. Terpaksa ya. Enggak terpaksa pastinya. ya karena jauh ya Aceh ya. Kalau Kudus kan nggak ini ya. Tapi jalannya rusak agak. Apa mau relawan itu berjalan jauh itu. Makanya kan Aceh jauh karena memang udahlah insya Allah ini kan tim-timnya juga baik, solid ya, insya Allah dicoba untuk relawan, ya udah berangkat aja gitu. Insya Allah tidak dari keluarga sih nggak ada kendala sama sekali. Ya. Cuma Kendalanya diri sendiri ya. ya diri sendiri karena banyak PR yang belum dikerjakan gitu. Tapi luar biasa Mas Thalib, punya panggilan profesi untuk atas nama kemanusiaan. Betul. Nah, yang saya tanyakan kepada Mbak Anita ini, Iya. Aduh, deg-degan. Mbak Anita, bagaimana kesulitan Medan yang Aceh yang ada di sana? Karena Medan. Medan ya. Aceh di sana seperti apa? Karena saya lihat di berita itu pasca 3 bulan atau 2 bulan bencana ya, pasca banjir, situasinya sudah kembali normal atau masih morat-marit atau masih enggak baik-baik saja di sana, Mbak? Kayak nasi ruwet ya. Kalau kesulitan di sana itu karena banyaknya akses yang terputus, Mas. Di sana itu banyak sungai dan karena bencananya itu kan banjir menerjang banyak jembatan di sana, termasuk yang lokasi yang kami tempatin itu di sana ada jembatan besi besar, Mas. Dan itu juga tersapu sama banjir juga. Di sana aksesnya terputus. Kalau yang kami ditempatkan di sana, kami di Kecamatan Ketol di sana di Aceh Tengah. Itu untuk menyeberangi sungai dibikin seling kayak flying fox kayak gitu. Itu sama gondola. Jadi gondola biasanya untuk ngangkut barang Karena juga. akses bener-bener terputus Benar-benar ya. akses terputus. Ya, selama kami di sana juga sudah ada pembangunan jembatan darurat di sana. Gitu. Tapi sampai kami pulang belum jadi. Jadi jadinya 2 hari setelah kami pulang. Itu jembatan darurat di sana. Berarti enggak darurat. Kan jembatannya enggak ada jadi tetap darurat berarti. Dan juga selainnya nyebrangin sungai itu juga banyak sekali jalan yang rusak, Mas. Jadi yang di lokasi kami itu ya kena banjir dan kena longsor. Kalau pas kami yang kami ditempatkan itu di puskesmas itu di ketinggian, di sana banyak titik-titik longsoran. Bahkan di belakang ya kami itu menempatin aula untuk kami ruang kumpul-kumpul, makan, untuk kami rapat, dan juga untuk ruang istirahat yang laki-laki di situ. Itu 8 meter ke belakang ruangan itu titik longsoran. Itu sudah ada longsoran. Bahkan kami pulang sehari setelah kami pulang ada info ada titik longsoran lagi baru di situ. Jadi cukup mengerikan untuk longsorannya di sana. Potensi Terus- longsor juga ya di tempat yang di Iya. tempat ngecamp itu ya. Ya di sana. Kalau hujan, ya alhamdulillah sih kemarin 2 minggu nggak hujan. Jadi kalau hujan tuh di sana memang diimbau yang laki-lakinya itu ngungsi. Khawatirnya ya tidur bangun-bangun udah pindah alam nggak sih, Mas? Kena longsoran. Laki-laki, Ya. bukan yang perempuan. Kalau Beda, yang perempuan beda. ruangannya pisah, Mas. Oh, Jangan perempuan di di depan. kita nggak satu ruangan Memang istirahat. tingkat ketinggian tanahnya beda laki-laki sama perempuan gitu. Lebih safe mungkin ya. Lebih yang safe safe karena ya, lebih jauh perempuan. dari titik longsoran. Kami lebih ke arah tengah puskesmas. Kami di ruang Rumah dinas. puskesmas. Ya apa? Kepala puskesmas. Wah, Gitu. ini kalau Mas Thalib bahaya ini. Gimana? Wah, ini gerbang ini mana ini? Mandro buka, orang bubar aku. Jadi benar-benar masih terisolir ya kondisi di sana ya, masih mencekam. Untuk air jalanannya ataupun juga. listrik itu sudah masuk belum, Mbak? Nah, itu kalau listrik belum. Jadi kami di sana pakainya genset. Genset di sana ya Yang kayak di Indomaret itu.
Benar sih. Begitu. Benar. Ya, nanti solarnya itu kita patungan Mas. Di sana ada beberapa tim. Kalau kesehatan hanya kami, tapi ada tim yang kayak psikososial dari Unisa Jogja, terus ada tim MDMC-nya. Itu kami patungan untuk kebutuhan di sana. Terus untuk air kami memang ambil pakai ambulan ke sungai. Tapi itu juga nggak bisa banyak ya karena kita ngambilnya kan jerigen, pakai jerigen-jerigen aja. Tapi selainnya itu kita juga beli ke warga, jadi pakai mobil bak terbuka gitu. Mereka ngangkut pakai tong apa ya? Pakai Besar. nganu. Baknya besar. Uduk kuwi lho sing wadah. Baknya Tandon, besar tandon, ya, kayak tandon. tandon, ya, kayak tandon kayak gitu. Itu kita beli sama warga ke sana untuk ngisi. Di sana ada drum-drum apa kayak pinguin dulu Mas. Ya kayak gitu. Tapi di sana pun airnya juga jangan bayangin kayak air di sini ya kita buka keran jernih ya. Jernih, Di sana dingin, tuh kayak segar. Berarti air susu Di sana dibalas Air Jordan. Iron Man. di sana airnya tuh kayak air asah-asahan kayak gitu loh Mas. Ya, Butek ya. Tapi kalau mandi Udah di pakai sungai nggak banget. bisa ya? Oh, ya kalau di puskesmas itu kita air itu sudah kesepakatan itu tidak boleh digunakan untuk mandi dan nyuci, hanya digunakan untuk maaf ya BAB, BAK, kemudian wudhu, sama masak pakai air kayak begitu. Alhamdulillah sehat semua sih. Ngeri. Tambah gurih. Enggak diare Coba, atau Mbak. Ora iso bayangke Mas Tolib. 14 hari nggak mandi. Kalau saya iya kan? bisa, Iya saya kan? bisa. Saya sering kok kayak gitu. Di sana puas-puasin nggak mandi sih Mas. Kalau dari Mas Fahmi sendiri kan yang kasus medis tersulit apa di sana yang dialami selama ini? Selama di sana. Pakai itu aja wis. Ya kalau kasus medis itu memang kebanyakan itu kan pada malam hari datangnya. Karena kami malam hari itu memang posisi nggak ada sama sekali listrik. Jadi ya terbatas sama baterai. Jadi baterai headlamp. Terus kemarin sempat kita ngerawat luka dan ada yang kesobekan dan mau di hacking juga memang keterbatasan kita memang lampu dan lain takutnya malah ada kesalahan. Memang mereka itu datang itu pada saat malam, Mas. Karena kan kebanyakan karena sore hari itu jam 5 itu mereka baru pulang ladang. Terus sakit-sakitnya setelah pulang ladang itu biasanya ada yang ketusuk duri, ada yang ketusuk bambu, ada yang kena sobekan apa, ada yang berantem gitu. Terus berantem tuh sobek. Bahkan secara psikologis juga masih Trauma gitu. Jadi ya ya di sana. betul itu makanya kami ya banyak kesulitan mungkin itu. Yang selebihnya tindakan-tindakan medis ya hampir sama sih yang kayak bencana lain-lain, respon-respon lain gitu. Oke. Kalau untuk Bu Dokter ini, kalau masalah preventif, kuratif dan rehabilitasnya, tingkat kesehatan masyarakat yang di situ bagaimana? Tiga bulan pasca bencana yang terjadi timbul penyakit seperti apa, Dok? Dan trauma seperti apa yang menimbulkan tentang kesehatan ada untuk masyarakat di situ, Dok? Yang paling tren. Yang mungkin paling ya. tren yang paling diare kayak apa? Kalau Yang yang viral. paling banyak sih di sana tetap kasus ISPA ya Mas, batuk pilek gitu. Karena kan mereka di pengungsian, ada satu desa itu di Bintang Pepara ditaruh di SMP 32 yang isinya adalah 97 kakak. Dan otomatis ketika ada yang tertular di situ banyak Semuanya gitu ya. akan tertular. Terus penyakit kulit gitu banyak juga gitu kayak skabies, dermatitis gitu banyak banget di sana. Kemudian kesehatan gigi itu di sana banyak banget anak-anak yang ya mungkin karena dari segi airnya juga terbatas nggak bisa kita juga mau edukasi sikat gigi sehari 2 kali juga mereka juga kesulitan Logistik gitu. juga minim ya. Betul. Odol itu kan sangat minim gula nih. Pasta gigi. Iya, pas lagi odol. Terus mungkin yang paling trauma mungkin di anak-anak ya di SD itu kita kerjasama sama teman-teman psikososial dari Unisa, mereka bantu untuk ngajar gitu, untuk mencoba trauma healingnya anak-anak. Jadi di sana sekolah pun sudah mulai aktif, tapi hanya seperti datang untuk bermain aja gitu. Jadi belum memulai untuk pelajaran belum ada. Gitu. Printing nggak Mas? Kalau printing diceritain. Sini tempatnya nih. Kalau Bayangan ini situasi kiosnya itu loh Mas. ini dokter, selama di sana sebenarnya ada nggak sih sebuah kejadian yang mungkin paling membekas banget yang dari tim atau mungkin personal deh dari dokter deh? Pertama Saya maaf, editor nanti disiapkan audionya. Oh, iya.
Pertama sih ketika datang pertama kali nginjakin kaki di Ketol itu ngelihat jembatan yang terputus itu saya sedih sih. Sudah 2 bulan pasca bencana tapi sepertinya kok belum ada perubahan, hanya seling aja gitu dan masyarakat pun di sana sangat keterbatasan untuk akomodasi, harus bolak-balik gitu. Terus dari kesehatan juga mereka Dan itu sorry, itu sungainya besar. sungainya besar Mas, besar Jadi sekali. seumpama pun bisa lewat itu cuman orang aja Cuma ya. pakai sling, jadi di situ ada 2 akses, bisa pakai sling yang kayak main flying fox gitu, orang aja sama motor digantung atau pakai gondola Mas. Jadi kalau gondola tuh bisa muat 3 sampai 4 orang sama bawa motor atau bawa bahan pangan kayak gitu itu bisa. Dan itu cuman satu itu aja. Iya, cuma satu. Jadi aksesnya pun masih sulit gitu. Terus mereka yang bikin saya terharu sebenarnya adalah ketika kita melakukan pelayanan kesehatan di posko seperti itu, mereka sangat menyambut baik kita relawan medis. Mereka berterima kasih kita udah jauh-jauh datang mau ke Aceh bantuin mereka. Jadi kita selalu disuguhin itu sampai bahkan yang mereka datang ke puskesmas untuk periksa sama kita, balik lagi ke rumahnya untuk ngambil durian gitu dibawain untuk kita. Karena memang itu ya, untuk dijual pun belum bisa ya. Tuh Pasar sudah aktif tapi. harus melewati sling itu tadi Mas. Kalau melewati sini harus bayar. Harus bayar. Oh, bayar itu di enggak sana. gratis itu lewat. Untuk relawan gratis, tapi untuk warga di Umum situ enggak, bayar. Kalau nggak salah 30.000 ya. yang 30.000. Gondola. Terima kasih buat relawan-relawan kemanusiaan, pahlawan kemanusiaan ini yang peduli akan kejadian bencana alam yang ada di Jadi, Indonesia ini. Anu ya, benar-benar terisolir ya, yang di Ketol itu ya. Coba bayangin Mas Torio, pendapatan nggak ada, akses terputus, semuanya harus berhenti, roda ekonomi berhenti, Masih harus bayar harus bayar. seling. Yuk, kita bahas yang lain. Nanti Sedih loh Kok ini. jadi sedih ya? sedikit terharu ini. Rasanya coba nggak seandainya perputaran ekonomi itu kembali lebih sedikit berjalan, mungkin mereka bisa hidup akan di titik acceptance mungkin ya dalam kondisi itu memperbaiki sendiri. Coba tapi kalau kayak akses itu diperjualbelikan seperti itu yang sangat minim, bagaimana? Tapi ya ekonomi itu, kan? memang kerja kolektif juga ya, Iya. nggak bisa cuman mungkin satu daerah, mungkin di satu kecamatan mungkin ya skupnya itu ya. Tapi sekarang setelah dokter pulang 2 hari kemudian itu sudah ada. Sudah akses jembatannya itu udah bisa dilewatin pakai motor, mobil udah bisa, terus listrik katanya sudah mulai masuk gitu. Sudah ada perkembangan. Sudah mulai membaik ya. Kalau kan salah satu kendala berarti yaitu ya akses. Itu cuman di satu tempat atau ada beberapa tempat yang lain dok? Kayak misalnya itu kan dari yang nyebrang ya Mas ya, itu di desa Burlah itu semua warganya itu kan habis rumah huniannya itu tidak ada, jadi mereka yang akan diberikan hunian sementara. Terus ada lagi kecamatan namanya Tortor Atas, itu aksesnya juga masih terisolir juga karena jalanannya naik, terus banyak jurang juga, itu sampai listrik itu sampai pada berjatuhan gitu. Terus jadi masih susah, tiang listrik itu benar-benar sampai jatuh, bawahnya tuh udah jurang kayak gitu. Jadi masyarakat yang di daerah Tortor Atas itu untuk pergi ke puskesmas atau ke posko itu mereka susah aksesnya. Jadi mau nggak mau kita yang datang untuk pelayanan di sana. harus turunin bukit, Turun, turun lembah, naikin bukit, Lewati rum, sorry, ayo empati. Di sana pun bisanya diaksesnya pakai motor trail gitu. Nah, Kalau dari Mbak Anita kan bidan nih, ada nggak yang kok di dalam pas ada kayak gitu pas lahiran atau apa gitu? Ada nggak? Kalau dari kami sudah nyiapin alat-alat ya Mas ya, dari alat-alat pemeriksaan kehamilan sampai namanya partoset, alat yang digunakan untuk untuk pertolongan persalinan itu saya sudah bawa.
Cuman di sana memang ternyata sudah diedukasikan ke ibu hamil kalau sudah mendekati cukup bulan, mereka diharuskan untuk Mengungsi. mengungsi Dirujuk. melewati seling. Sana udah pokoknya ya jangan sampai ada persalinan di situ di puskesmas atau di desa situ karena ya kalau persalinannya berjalan lancar alhamdulillah, cuman kalau misalkan terjadi kegawatan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan untuk pertolongannya nanti akan lebih susah gitu. Jadi memang sebelum cukup bulan kemarin juga ada yang sudah 38 minggu itu masih belum mau dirujuk juga. Masih ada. Ya, masih ada di situ, masih bertahan di situ. Akhirnya ya kayak info terakhir itu sudah melewati seling sana ya untuk Sudah proses bisa persalinan. diedukasi ya. Sudah akhirnya mau untuk melewati seling, nanti untuk persalinannya yang lebih aman gitu, di vaskes yang lebih aman. Kalau ini Mas Fahmi sebagai administrasi ya. Yang saya mau tanyakan sama Mas Fahmi itu kayak gini, Mas Solid. Ini kan masih duka-dukanya tuh. Tapi di balik kesusahan itu dibersamai itu kesusahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, yang saya tanyakan kepada Mas Fahmi, ini kan tentang duka-dukanya. Bahagianya apa, Mas? Ketika di sana ketemu orang-orang masyarakat yang terdampak bencana kayak gitu. Saya tahu bagiannya Mas Oh, Fahmi. gimana Mas Fahmi? Saya nggak di rumah. Coba Mas Fahmi, coba Mas Fahmi. Ya bagiannya itu yang pertama adalah ketika mereka itu yang pasien-pasien dan korban yang terdampak itu sangat berterima kasih sama kita. Ketika dia bilang, makasih ya Mas, kayak gini-gini, makasih ya Mbak, makasih ya Dok, dan lain-lain itu rasanya tuh rasa kepuasan ke kita. Wah, kami sudah dibantu, kami ini, itu rasanya kita timbul, wah semangat lagi. Yang tadinya pasti di sana itu, waduh, rasanya jauh dari keluarga, aksesnya susah, mandinya susah, makan minum kita harus sendiri, kalau kita nggak masak ya kita nggak makan dan lain-lainnya gitu akhirnya tersimpul dari mereka. Yang kedua adalah ketika pas kita bercengkrama sama relawan lain, relawannya kan agak lucu-lucu semua ya. Lucu. Jadi kita di sana itu tidak merasa terbebani atas apa yang kita sudah relawan di sana jauh-jauh, itu pasti ada canda tawanya mereka gitu, ada cerita, satu penderitaan. betul. Jadi nggak ada yang kayak waduh kok kayak gini enggak. Jadi kita di sana itu yang wadul-wadul ya enggak ada ya. insya Allah nggak ada. Enggak ada ya. Jadi saling bergandengan, saling memeluk, saling Iya. menguatkan. Wah, itu kan. Saling menguatkan. Enggak lapor. Lapor, Pak. insya Allah aman dan saling kerjasamanya juga ketika ada memang kita koordinasi juga mereka saling membantu insya Allah. Dan ya itu lucu-lucu dan lain-lain ya yang membuat kita enjoy di sana gitu. Makan durian. Ya, Butino. ya sampai makan durian tuh kita stop. Kita udah nggak mau makan durian lagi gitu. Nah, itu yang disyukuri. Kita yang di sini aja belum pernah makan durian loh ya. Nah, itu. Karena kita di sana bisa makan durian bisa. Kulaan, Mas. Wah. Kita sampai di sana udah ini siapa yang mau durian gitu. Sampai Gitu. segitunya ya. Siapa yang mau nih? Karena kita sudah aduh, udah Udah Itu bosen ya. kalau saya kayak apa ya? Itu akan terjadi kalau kita sudah bicara tentang kemanusiaan. betul. Bukan punyaku, tapi Iya, betul. yaudah Kita milik bersama. Luar biasa sekali kalau dari Mas Fahmi sendiri. Kan pasti ada apa ya, waktu-waktu yang sulit ya, waktu di Aceh saat bareng, terus gimana sih caranya biar tetap tim ini tetap bisa kompak, Biar solid. solid ya biar bisa tetap Salat ya. Ya kalau solid itu kan memang kalau memang satu tim itu kan memang kita harus menurunkan ego masing-masing. Ketika kita menaikkan ego masing-masing ya pasti pecah nanti. Ya walaupun kita pasti punya ego masing-masing. Ya kita punya satu kepala, satu pikiran, satu rasa. Ya pasti berbeda kondisi nantinya. Maka ya ada dokter Aini sebagai koordinatornya juga, ada kami yang perawat 3, bidan 1 dan apoteker. Ya berusaha dan berupaya bagaimana caranya itu satu komitmen, kita datang gimana mau tujuan kita dan pulang dalam tujuan kita juga. Dan intinya kita ya harus evaluasi diri. Nah, itu yang harus evaluasi ketika kita eval apa kesalahan-kesalahan kita, apa yang harus ya jangan sampai malu kita minta maaf
gitu. Ketika kita sudah malu untuk minta maaf, mengakui kita salah, egonya itu terus naik terus gitu. Apalagi di dalam kebencanaan gini, waduh. Di situasi yang tidak nyaman, Betul. yang tidak terdeteksi, ya toh? Apa nih? Kan tidak seperti itu biasanya kan. Oke Mas, luar biasa ya. Maksudnya berbagi pengalaman di situasi bencana 14 hari di tanah Aceh sana dengan situasi yang sangat-sangat terisolir dengan keterbatasan yang seperti itu Mas Tholib. Kalau iya, gini Mas Santo, sebenarnya kan mungkin kalau medis di sana ya itu kayak kebiasaan ya, mungkin dokter udah biasanya kayak gitu, udah biasa lah kalau masalah medisnya. Tapi apa yang membuat menjadi begitu berbeda, Dok? Banyak variasinya, dimodifikasi. Kalau medisnya kan panas ya dikasih ini, Ah. ini demam kasih ini, terus apa pakai ini gitu ya, obatnya ini. Tapi apa yang membuat begitu berbeda di sana, Dok? Mungkin dari karakter masyarakatnya juga ya kayak gitu itu juga berbeda. Jadi kita juga pendekatannya juga lebih halus lah kayak gitu, kita mengenalkan diri kalau kita relawan kayak gitu. Karena ada beberapa ya yang misalnya contoh tidak mau divaksin, waktu itu kita di Posyandu juga ada beberapa yang nggak mau divaksin gitu. Ya kita mengedukasinya seperti itu harus lembut gitu. Enggak boleh langsung. Bapak Ibu kan tidak tahu. Jadi nggak bisa kayak Bapak Ibu gitu. sakit nanti kalau seperti itu. Untuk antibiotik juga kayak gitu. Kita harus benar-benar menjelaskan kalau ini harus dihabiskan karena ini sudah masuk infeksi kayak gitu, itu harus lembut gitu. Karena mereka ya periksa kalau misalnya sakit atau yang penyakit kronis kayak gitu, mereka harus lebih edukasinya lebih sih. Ada kendala bahasa nggak sih? Kendala bahasa sih ada karena di sana masyarakatnya kadang ngomongnya masih dicampur sama bahasa Gayo. Gayo. Melayu juga. Enggak, Gayo. Aceh. Gayo. Gayo gitu. Jangan banyak gayo. Gaya. Gitu. Terus ya kita sempat memikirkan sih untuk keadaan emergensi gitu dengan kondisi tidak ada listrik, tidak ada ini gitu, kita harus gimana gitu ya. Untungnya kita juga bawa obat-obatan yang alhamdulillah difasilitasi sama Rumani cukup banyak dan cukup lengkap gitu. Habis itu. Habis. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Tapi nggak ada yang sampai apa ya? Emergensinya itu yang sampai harus operasi gitu. Sampai chaos banget lah gitu loh. Alhamdulillah sih nggak ada, cuma sebelum pas kita datang ya itu pas kita datang itu ada rujukan dia pasien kegigit ular. Kegigit ular. Kegigit ular. Itu ular itu nggak kena bencana, Pak. Kok sempat gigit itu? Ular apa, Mbak? Sanca putih. Kurang paham kalau itu ular apa. Berbisa. Berbisa katanya. Sedangkan Karena banyak bisanya kan. sedangkan di sana tidak ada abu ya anti bisa ular, nggak ada di puskesmas. Akhirnya ya harus dirujuk, dan dirujuknya di situ ada dua pilihan. Jadi sama puskesmas itu dekat sama tempat helipad buat darat gitu, sama bisa pakai mobil ambulans. Waktu itu sih karena kondisinya masih memungkinkan pakai mobil ambulans, akhirnya ya pakai mobil ambulans, terus akhirnya pakai sling juga. Nah, tapi ada beberapa cerita dari relawan sebelumnya adalah ya yang patah tulang seperti itu harus dirujuk pakai helikopter gitu. Baik dokter, kalau pelajaran yang dibawa apa dokter setelah pulang dari Aceh? Pelajaran yang biasanya saya sebagai dokter hanya di rumah sakit menangani pasien, tapi ketika di Aceh saya dituntut untuk harus menjadi dokter yang tidak hanya memberikan solusi penyakit, tapi juga hadir, mendengarkan, menemani mereka di kala kondisi yang sangat sulit. Di situ saya banyak belajar tentang rasa syukur, ikhlas, kayak gitu, berbagi di tengah masa-masa yang sangat sulit gitu. Jadi doa saya buat warga Aceh di sana, semoga Aceh segera lekas pulih, membaik, bisa menjalankan aktivitas dengan normal, dan semua warga di sana sehat kembali. Amin. Amin. Kalau Mbak Anita, Mbak Anita. kesannya seperti apa dari Aceh dibawa ke Jawa lagi? Iya, untuk kesannya sih tentu ada perbedaan untuk pelayanan kita selama kita di rumah sakit, dan juga pelayanan yang ada di bencana itu pasti berbeda, Mas. Apalagi kita ditempatkan di Aceh itu yang jauh di sana, yang dengan adat istiadat di sana berbeda. Kita harus bertoleransi, kita harus
belajar juga, ikut belajar, ikut memahami masyarakat yang ada di sana. Jadi memang combine ilmu yang kita miliki, ilmu kedokteran yang kita miliki untuk dipraktekkan di sana di wilayah bencana. Dan juga kalau pesan saya sih untuk masyarakat, kita tidak boleh menutup mata, karena apalagi akhir-akhir ini memang banyak sekali wilayah di Indonesia kan yang terdampak bencana. Ada titik-titik baru juga yang tidak pernah bencana sekarang jadi ada timbul bencana. Apapun itu faktor penyebabnya, tapi kita tidak boleh menutup mata. Mereka saudara-saudara kita yang harus kita bantu. Dan kalau saya sih mengibaratkannya bagaimana kalau itu terjadi pada diri saya dan keluarga saya, pasti juga kita juga butuh bantuan dari orang-orang baik di luar sana. Itu sih. Terima kasih orang baik. Mas Fahmi yang sebagai masih tim administrasi ini. dan driver. Iya betul, saya driver betul. Muter sedikit Mas Fedra. Oke. Ya, tadi kalau saya sendiri sih rasa syukur ya Mas ya, yang biasa kita sudah lakukan dengan dibantu oleh orang lain ketika makan, dan kita mandi 2 kali 1 itu kan, kita 2 kali sehari. Kayak minum obat dong. Nah sekarang itu 4 kali 1, tapi 4 hari sekali. 1 kali 4. 4 hari sekali, 5 hari sekali, bahkan ada beberapa yang 1 minggu sekali, seperti sebelah saya. Bisa Gitu. di-spill orangnya. Udah langsung kedua. Jadi gitu. Jadi yang biasanya kita instan disiapkan, kita kalau mau makan ya kita masak. Gitu. Kalau nggak mau makan ya sudah. Gitu. Mandi begitu air bersih, listrik yang kita biasa ngecas enak, itu ngecasnya harus nunggu malam, nunggu genset Nunggu dulu. 14 hari itu kata Iya. saya. Apa itu? Sampai rumah. Oke, gitu. Jadi hal yang sederhana yang sebenarnya apa ya? Hal yang mungkin kalau kita sehari-hari nggak rasakan tuh ya, tapi ternyata saat di sana ya kita lupa ya, lupa cara bersyukur untuk hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana. Baik dari listrik, dari air bersih, dari makanan yang udah Bahkan mandi yang biasa kita setiap hari bisa berjam pun mandi bisa, di sana nggak bisa. Iya. Itulah. Mari kita bersyukur, kita ulurkan tangan. Oke, Sobat Romani, ulurkan tangan. Di sana masih banyak Betul. banyak Yang orang butuh. yang butuh ulurkan tangan. Duwe Indomie yo dikayake. Duwe duit yo ora dikayake. Ora ndek apa-apa didongakno. Itu Gitu kan. betul. Nah, kayak gitu. Kayak Sobat Romani kayak tadi Mas Bobi punya puisi atau pantun kayak dari Oh, tim kreatif. ini dari kreatif ini ada Oke. ada apa ya? Puisi ya. Puisi. Siapkan dulu audionya. Ayo. Sing sing sing. Kayak nggak pakai ya. Dari cerita hari ini kita belajar bahwa kemanusiaan tidak selalu tentang hal besar. Kadang ia hadir dalam sentuhan, dalam mendengar keluh, dalam bertahan saat lelah. Terima kasih kepada tim Emergency Medical Team Rumah Sakit Romani yang telah berbagi cerita dan pelajaran berharga. Semoga apa yang kita dengar hari ini merupakan mampu menguatkan empati dan mengingatkan kita untuk peduli pada sesama. Karena pada akhirnya ini namanya kemanusiaan. Terima kasih buat 3 narasumber jadi pahlawan kemanusiaan dari Rumah Sakit Romani, dan terima kasih untuk kita semua yang masih mengulurkan peduli akan kemanusiaan. Betul. Saya Yanto, Saya Taulib. kita akan jumpa lagi di acara Morkes yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.